Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah begitu luar biasa memberikan kita semua nikmat yang begitu banyaknya sehingga tak bisa kita hitung satu persatu. Banyak alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kita dengan sehat walafiat, karena tidak semua yang diberikan sehat itu afiat. Seringkali kita mengucapkan atau melafadzkan kalimat afiat dalam memberikan doa kepada orang-orang terkasih kita. Ya, jadi afiat itu apa teh? Halo. Kan teteh mudah-mudahan teteh, mudah-mudahan AA, mudah-mudahan mamah sehat walafiat, kan gitu ya. Jadi naon afiat teh? Nah ini teh ya, jadi doa bisa terhalang itu karena kita tidak tahu maknanya ya. Teteh mengatakan dan setiap dalam doa itu, ya Allah berkahi sisa usia saya, berkahi sisa usia mama saya. Dia harus tahu apa itu berkah ya. Jadi maknanya apa yang kita lafadzkan, apa yang kita minta kepada Allah melalui doa di sepanjang sujud kita atau tengadahnya kita kepada Allah di sepertiga malam dalam setiap sujud ya. Ketika kita bertemu dengan Allah melalui sholat, itu harus tahu maknanya ya. Maka ketika teteh berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu, bapak, umi, abi, ayadina sehat walafiat, berarti sudah membayangkan, memikirkan tentang banyak kebaikan. Karena sehat secara raga, afiat itu sehat secara batin. Teteh punya mata sehat secara raga, kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran, maka mata teteh, soca teteh ayadina sehat wal afiat. Eta afiat teh. Jadi sekarang mah sudah tahu ya apa itu afiat. Berarti sehat secara batin gitu. Teteh punya kaki ya, digunakan untuk melangkah kepada hal kebaikan. Salah satunya adalah ya, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, itu maka disebut sehat walafiat. Nah gitu teh. Jadi afiat itu menggunakan al-a'dha, anggota tubuh kita itu ada dalam ridho dan mencapai maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang mah sudah tahu ya, sudah membayangkan kalau teteh melafadzkan kata afiat, berarti yang dibayangkan adalah rupa-rupa kebaikan. Maka rupa-rupa kebaikan itulah sebenarnya himpunan atau ya kumpulan kebaikan jadi amal soleh. Dan amal soleh itulah sebenarnya bekal kita menuju akhirat. Maka teh ya, dalam keadaan sehat walafiat ini, mudah-mudahan ini cara Allah sayangnya kita ya, sehingga di dalam Al-Quran yang Bunda sebutkan tadi
Ya, dalam Quran surat Al-As, banyak orang yang merugi kata Allah ya ketika di dunia. Berarti sedikit orang yang beruntung. Yang bagaimana yang beruntung itu dijabarkan di dalam Quran surat Al-As sebagai motivasi saja bahwa teteh-teteh berkumpul di sini bukan hanya berkumpul tidak bermakna, tapi berkumpul penuh dengan makna, penuh dengan arti. Selain bersilaturahim juga insya Allah menghadirkan ilmu, dan yang paling penting adalah ini cara kita supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Yang bagaimana yang merugi itu berarti kebalikan dari beruntungnya seseorang yang dituangkan dalam Quran surat Al-Asr tadi ya. Sedikit membahas karena kita tidak akan membahas tentang tafsir sebenarnya, tapi tidak mengapa. Hal ini dilakukan untuk mensupport atau memotivasi diri bahwa teteh-teteh di sini insya Allah adalah orang-orang yang senantiasa beruntung, tidak merugi. Siapa mereka? Ya, semuanya merugi kecuali berarti yang beruntung teh ini gitu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu pertama. Seringkali teh ya dirangkaikan, disandingkan kata amanu dengan amal soleh. Kenapa? Karena untuk beramal soleh modalnya iman, dan prakteknya iman itu adalah amal soleh. Ya, teteh sholat kalau tidak pakai iman itu tidak akan diterima. Jadi iman itu modal kita. Teteh, kita sepakat ya, iman itu apa? Halo? Iman itu apa? Kah? Halo? Al-imanu at-tasdiku bikol wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan ya. Intinya teteh yakin dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, yang paling penting adalah mengamalkan dengan anggota badan ya, atau diamalkan. Itu yang paling penting iman. Maka prakteknya apa? Amal soleh. Jadi iman dan amal soleh dua hal yang saling berkaitan ya teh. Nah itu tidak akan merugi. Kenapa? Karena ya setiap detik, setiap menit orang yang beriman itu selalu saja memikirkan tentang apa yang harus aku lakukan, dan itu kebaikan. Sehingga kita membuat malaikat rokib selalu saja sibuk. Kalau malaikat rokib sibuk berarti kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Karena diduh, kebalikan dari malaikat rokib adalah atid. Berarti kalau atidnya sibuk, maka kita sedang melakukan dosa, maka kita sedang melakukan maksiat. Nauzubil. Ya. Nah teteh, yang kedua adalah orang yang tidak merugi ya, tadi iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Tuh teh dihartikan Bu, kok ibu ya, teteh-teteh dan ikhwan fillah rahimakumullah ya. Sekali lagi ini hanya sebagai motivasi saja, belum kepada materi ya. Yang kedua yang tidak merugi itu adalah orang yang selalu saja mengingatkan tentang kebaikan atau saling mengingatkan dalam kebenaran ya. Jadi watawasau bil haq, saling menasehati. Nah inilah momen di saat kita ya saling menasehati, karena hakikatnya Bunda di sini tuh untuk menasehati diri sendiri, dan insya Allah ya kumnya kepada teteh-teteh sekalian, sehingga ada konsep menerima dan memberi ya. Ketika menasehati itu memberi dan menerima. Nah ketika teteh menerima, yang paling penting adalah teteh menerimanya dengan kelembutan atau kebekuan hati. Kalau kebekuan hati berarti teteh hanya mendengarkannya saja, siapapun di depan ini, mau Bunda Dewi, mau Ustadzah Yuyun, atau siapapun yang hadir di sini ya, teteh menolak
Nah, menolak terlihat dari apa? Terlihat dari satu, bisa jadi ya teteh tidak merasa bahwa nasihat tersebut penting sehingga teteh banyak ngobrol, malawengnya gitu. Yang kedua, menolaknya bisa jadi teteh diam tapi terus we ningali HP, bukan mencatat tapi WA-an sareng saha. Itu bentuk penolakan teteh terhadap ilmu gitu. Jadi bisa jadi tidak berisik tapi teteh ya melakukan di luar adab tentang berilmu. Adab di dalam berilmu itu mendengarkan dengan kelembutan hati sehingga teteh pulang itu sudah merencanakan sesuatu kebaikan. Oke, ya Allah, ya aku mah pingin seperti yang disebutkan oleh Ustadz ini, karena mengerti. Maka penolakan teteh terhadap adab ilmu itu ya cenderung ya itu menunjukkan teteh tidak mau berubah. Nauzubillah. Ya, maka yang terakhir, orang yang merugi itu adalah orang yang watawasau bisob, saling menasehati dalam kesabaran, saling menguatkan. Gitu. Ketika teteh berikrar hijrah, ya teh itu ujian kan, saling support, saling memotivasi diri. Ya. Artinya ketika teteh kemudian merasa bahwa saya ingin berubah, ya, ada alarm dari diri sendiri, ada alarm juga dari orang lain. Alarm dari orang lain itu, hey, di sini Selasa ada Ustadz Anu, kita ini yuk. Itu teh watawasobil sob, dalam kesabaran. Karena kita sepakat sabar itu bukan hanya dalam musibah, sabar dalam ketaatan, ya kan? Sabar di dalam ujian Allah, sabar dalam musibah, kan begitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita per hari ini, kemarin dan seterusnya adalah cara kita menasehati dalam kesabaran, sabar dalam ketaatan. Nah gitu teh. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita ini sudah mau berapa tahun? Ayah 1 tahun? Kebersamaan kita? Ada ya? Ada. Nah mudah-mudahan teteh ambil kesempatan ini untuk mengupgrade diri ya dengan ilmu-ilmu yang sudah diserap dari siapapun yang hadir dalam kehidupan teteh. Yang terpenting nih teh, garis bawahi, coba cetak tebal ya, kalau bisa dilaminating teh ya. Yang paling penting adalah ilmunya ya, seberapa banyak ilmu yang sudah menjadi amal soleh untuk teteh. Nah itu, dan amal soleh itulah gambaran takwanya kita, amal soleh itulah gambaran solehnya kita di hadapan Allah, kan gitu ya. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana khataman anbiya, penutup para nabi, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teh, berbicara tentang pembahasan kita di pekan kedua atau Selasa ya, yang ketiga ini, karena Selasa kemarin kita membahas tentang penyakit hati ya. Kita akan meneruskan penyakit apa lagi yang harus dihindari dari pribadi seorang muslim dan muslimah. Tapi sebelum itu kita akan menyapa dulu jamaah dari TikTok dan jamaah di YouTube ya. Baik, selamat sore ya, masaul khair. Semoga Allah selalu memberikan berlimpahnya keberkahan dan insya Allah padilahnya untuk kita semuanya, sehingga insya Allah kita berproses dalam kesolehan dan Allah berkahi ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Baik ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita akan membahas penyakit hati yang selanjutnya, dan mohon untuk diingatkan dan Bunda juga mengingatkan bahwa kemarin kita membahas tentang amarah. Terima kasih ya, berarti mendengarkan ya. Berarti Bunda boleh nggak mencatat, silahkan ya, mencatat melalui HP ataupun di dalam kitab. Kitab itu buku, karena koyid ilmu kabi kitabik ya, kata sebuah syair begitu. Jadi koyid, kuatkan, ikat ilmu kamu itu ya, ilmu bi kitabik, dengan tulisanmu, karena kadang-kadang kita lupa
Kalau kita lihat lagi catatannya yang barusan, insya Allah ya, mengingatnya pun lihat catatan, dan itu bagus ya, daripada ngobrolnya tehnya gitu, mending kene nulis dina HP. Baik teh, penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang ya. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya ya, dan jelas itu. Mulai dari amarah, nanti kita akan bahas iri hati, dengki, hasud ya kan. Kemudian gibah. Nah, ini yang sering saja ya, kita tidak merasa berdosa ketika gibah ya kan. Nah, tetapi ada satu penyakit ya, yang kemudian ini sangat berbahaya sebenarnya, dan Bunda ingin membahas tentang ini dulu sebelum kepada iri hati atau dengki atau hasud ya. Kira-kira penyakit apa teh yang paling berbahaya, yang kemudian mempengaruhi ketauhidan seseorang ya gitu. Nah, di dalam Al-Baqarah ya, di dalam Quran surat At-Taubah, sebetulnya ini sudah disampaikan sama Bunda 125. Lihat At-Taubah 125, ayo kita baca bareng-bareng ya teh ya. Lihat dulu, ini terkait dengan penyakit hati, dan Allah itu sudah mewarning kita, sudah mengingatkan kita ya, bahwa penyakit-penyakit hati yang seharusnya kita jauhi ya, itu akan berpengaruh terhadap amal soleh kita, karena akan mengikis, bahkan menghapus semua kebaikan yang sudah kita ikhtiarkan. Sangat disayangkan sebenarnya. Nah, perlu ilmu Allah supaya teteh bisa paham dan mengerti kenapa semua penyakit-penyakit hati yang disebutkan di dalam Islam itu mesti dijauhi, karena salah satunya adalah bisa mengikis dan menghapus semua kebaikan dan amal soleh kita. Nauzubillah min dzalik ya. Bahkan kemarin ada beberapa keterangan sampai muflis, sampai kita termasuk orang yang bangkrut di kemudian hari di alam akhirat. Ketika dibuka, kita sudah sudah pede punya amal soleh dari sini dari situ, ternyata bisa dihapus semua kebaikan yang dihadirkan di dunia itu karena penyakit hati. Nauzubillahi min dzalik ya. Yuk teh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijzan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Mau dong artinya teh, silakan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan mati. Nauzubillahi min dzalik. Yang kita pinta kepada Allah adalah bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah dengan sakaratul maut yang mudah, dan juga tentunya ada dalam husnul khotimah. Tentunya ini membutuhkan perjuangan, sedangkan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa lebih paham, akhirnya kita bisa menghindari dari penyakit-penyakit hati ini. Secara raga, secara badan mungkin saja penyakit ini bisa disembuhkan oleh dokter spesialis yang paling mutakhir, ya kan? Sehingga mengkonsumsi semua obat yang dianjurkan sehingga kita bisa sembuh kembali. Lalu apa kabarnya dengan penyakit hati? Yang bisa jadi penyakit hati ini kita tidak sadar atau tidak menyadarinya, ya kan? Dari iri, dengki, amarah, apalagi marah. Marah itu tidak bisa dikonsep ya teh ya. Oke, nanti aku akan marah 2:30, nggak mungkin kan? Ya, dan nanti aku akan diam, ya hanya melotot saja, tidak bisa teh. Orang-orang yang marah itu ya 90% itu adalah nafsu syaitan. Makanya kenapa yang pertama kali yang harus kita lisankan, yang kita ucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya.
Karena dari nafsu setan itulah kemudian ya dicampur atau berbaur dengan nafsu kita, akhirnya tidak terkendali teh. Dan kita tidak bisa gitu menuntut kepada diri, "Hei diri, kalau marah kamu itu harus begini, tidak. Tapi dengan cara teteh paham dengan ilmu Allah, ya kan? Kemarin sudah di bagaimana cara kita tidak marah, ya. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, itu salah satu cara kita untuk ya tidak terkena penyakit hati. Salah satunya adalah amarah. Nah, ikhwan dan akhwat fillah sekalian, ada yang menarik ya buat Bunda, karena sejatinya sekali lagi ya ilmu ini adalah untuk menasehati diri Bunda sebagai hamba Allah yang pasti itu banyak salahnya, banyak lupanya ya, termasuk kita yang hadir di sini. Bagaimana kemudian ilmu ini bukan hanya menyerap tapi mampu menjadi remote control. Bagaimana ilmu ini bisa menjadi rem teh ketika kita melakukan dosa. Karena kata Allah ya di dalam hadisnya, Masya Allah teteh, makin merinding, makin takut sebetulnya ketika kita sudah paham dengan satu hadis yang menyatakan tentang kezaliman di dunia atau akhir zaman atau bahkan dekat dengan hari kiamat. Salah satunya adalah wayad harus zina. Nampaknya zina, nampaknya maksiat, nampaknya dosa, dan dia tidak merasa bersalah. Bahkan lihat di media sosial teh, kita sudah disuguhi dengan hal-hal yang membuat kita merinding. Ada satu artis yang mengatakan gitu ya, tadi itu Bunda dengan guru-guru tuh sampai ayah gitu jalmi anu gitu, yang dia bilang saya sebelum subuh berzinah dulu. Ada satu artis. Terus ada yang netizen bilang, kan sekarang netizen ya bilangnya, nauzubillah katanya ya, seperti tidak merasa bersalah. Tenang saja, saya itu sudah dipastikan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik teh. Itu sudah ini nyata teh. Ini ada di akhir zaman. Lalu